Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai ya Virgo. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Pentacles di sana, berikut energi dari The Tower, kemudian ada energi dari The Emperor Reverse, kemudian ada energi dari King of Cups. Oke, kemudian ada di sana. Berikut ada energi dari The Strength, kemudian ada energi dari Two of Cups, kemudian ada Ace of Swords, dan berikut ada energi dari Page of Pentacles. Ya, kalau Mari bilang sih ini kayak hubungan yang ini ya, hubungannya agak rumit gitu ya, hubungannya agak rumit di sana. Nah, jadi ini kayak tensionnya, tekanannya ya, tekanan dalam relationship ini tuh cukup dahsyat lah ini kalau Mari lihat ya. Jadi kalau dilihat-lihat, wow, cukup kuat kamu ya Virgo, cukup kuat kamu ngedampingin si seseorang ini karena karakternya dia jos banget ini Mari lihat ya. Jadi dia itu tuh seperti kayak paket komplit sebenarnya gitu. Jadi tentang siapa dia, Mari lihat-lihat ini bisa aja bukan orang sembarangan ya, bukan orang sembarangan ini gitu. Jadi Mas Mari gini, nampaknya dia bisa aja orang yang memang sudah terbiasa gitu ya, punya pengaruh dalam lingkup kehidupan sosial yang besar gitu ya. Jadi bisa-bisa aja dia ini tuh seorang pejabat kah gitu ya, atau dia seorang pebisnis sukses ya, influencer kah, atau siapakah dia ini gitu ya. Nah, jadi bisa dia tuh terlalu kuat mendominasi relationship kalian soalnya Mari nampak gitu ya. Walaupun dia katakan dia bukan punya pengaruh sosial seperti yang kata Mari tadi ya, tapi powernya dia sebagai dominator dalam relationship kalian, oh ini nggak bisa lagi diragukan ini gitu. Jadi selama ini tuh boleh dia nih penentunya, kamu ke kiri, ke kanan gitu. Dia yang nge-lead relationship ini gitu ya. Dia sebagai pengendalinya di sini Mari nampak ya. Jadi nggak kacang-kacangan ini gitu loh, orang ini nggak kacang-kacangan gitu ya. Dan nampaknya memang ketika kamu dengan dia betul ada perubahan dari hidupnya kamu, misalnya sebab karena dia mensupport kamu dari sisi finansial gitu ya. Dia membantu kamu biar kamu punya posisi jabatan tertentu ya dalam lingkup pekerjaannya kamu, atau dia bantu bisnisnya kamu itu tuh semakin berkembang itu. Memang benar dampak positifnya dia dalam hidupnya kamu ini bisa aja luar biasa besar juga gitu ya. Atau nggak usah lebay lah ya mungkin ya, tapi ada ya pengaruh dampak positifnya dia bagi hidup pribadinya kamu gitu ya. Nah di sana. Namun ya itu, ternyata kalau Mari lihat, nampaknya ya cepat atau lambat kamu kayak sadar gitu ya, bahwa kamu ndak bisa nih under kontrolnya orang ini selama-lamanya, di bawah kendali dari seseorang ini selama-lamanya. Nggak bisa juga kamunya itu tuh seperti manja mengkek gitu ya, kalau bahasa orang Medan ya, manja gitu ya kepada si dia. Jadi kayak ada masanya kamu semacam orang yang harus mandiri gitu. Kamu harus mandiri.
nggak bisa apa-apa, itu tuh merujuk harus kepada dianya gitu, nggak bisa gitu ya. Dan bisa-bisa di sini tuh kayaknya mari nampak juga gini, ya kamu merasa kamu juga harus tahu diri gitu ya, kamu harus tahu diri tentang seberapa jauh ataupun seberapa lama hubungannya kamu dengan dia ini tuh boleh berjalan. Nah, seperti itu. Karena beberapa mari lihat di sini tuh, ini orang bukan single ya. Ini orang tuh juga sudah punya pasangan. Dia sudah punya suami kah, dia sudah punya istri kah, gitu ya. Atau minimal dia sudah punya kekasih lah di sana ya. Sebelum bersama dengan kamu, dia tuh sudah tidak single lah gitu ya. Nah, jadi di situ kamunya tahu diri gitu ya. Nggak mungkin juga lah kamu tuh tergantung sama lakinya orang ya. Ngarep kamu sama bininya orang, iya kamu sama pacarnya orang, ya nggak bisa selama-lamanya kan di sana ya. Mereka harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Nah ya kan ya gitu, jadi kamu harus tahu diri lah gitu menurut kamu kan. Nah makanya mari lihat, memang kamu sudah kayak udah cukup lama ini kan hubungannya udah lumayan lama ini mari nampak ya, udah lumayan lama. Nah jadi di situ tuh kayaknya kamu sudah mulai berlatih gitu loh. Kamu sudah mulai berlatih untuk kembali mandiri lagi. Sama seperti kamu sebelum berjumpa dengan dia. Di situ ya. Mumpung masih belum ada ceritanya komitmen di sini. Gitu ya kan. Nah makanya mulai kamu mari lihat itu tuh berlatih lah. Berlatih untuk setidaknya mentalnya kamu ya semakin kamu kuatkan. Semakin kamu kuatkan bahwa kamunya itu tuh tidak akan bisa dengan dia. Nah terlebih-lebih ada beberapa di sini dia pun ada ngomong ya sama kamu ya. Dia ada ngomong kah atau dia ada tunjukin gitu loh. Dia ada tunjukin sikapnya dia dengan terang ya di depan kamu, belak-belakan di depan kamu. Gitu loh. Walaupun kalian bersama tapi ada ternyata yang lebih prioritas dalam hidupnya dia, yaitu ya tadi istrinya kah, suaminya kah, atau pacar dia yang di sana kah. Di situ dia nggak bisa untuk menjadikan kamu tuh sebagai ratunya, sebagai rajanya, karena sudah ada yang duluan gitu loh, duduk di tahta sebagai ratunya dia, sebagai rajanya dia. Nah jadi keterbukaannya dia seperti itu juga apa ya, memang menyakitkan mungkin bagi kamu. Tapi kamu tipe orang yang tahu diri soalnya. Secara kalau kan orang Virgo gitu ya. Orang Virgo kan nggak bego gitu. Harga diri kan tinggi. Pemahaman itu tuh kan tinggi. Iya ya. Bener sih. Dia kan udah lakinya orang. Dia kan udah bininya orang. Jadi kayak nggak ada lebay. Sudah lewat ya. Mungkin ada masa lebaynya kamu. Tapi di sini tuh melihat sudah lewat masa lebaynya. Udah yang kayak bener sih. Apaan sih gue? Nah gitu kamunya kan. Jadi inilah mulai kamu sungguh-sungguh belajar gitu ya, sungguh-sungguh belajar gitu bahwa ya dia nggak bisa ini selamanya untuk diharapkan. Jadi bahkan ketika sempat dulunya kalian itu tuh mungkin berhayal gitu ya, bahwa kehidupan dengan dia itu tuh kehidupan yang tanda petik itu normal gitu ya, layaknya sebuah hubungan pacaran gitu ya, yang ada kemungkinan pernikahannya di masa depan gitu ya. Tapi gitulah, syukur-syukurnya dia mengingatkan kamu tentang bagaimana kalian gitu. Atau mungkin dulu ya, kalau kamu ini tuh sudah suami istri dengan dia, ya kamu pikir dulunya itu tuh hubungan relationship kalian ini tuh ya akan langgeng kakek nenek gitu ya, tanpa ada pengaruh-pengaruh kerusakan yang lain dari luar hubungan kalian gitu. Karena malah itu pasangan kamu ini tidak sendiri nih orangnya. Maksudnya gini, kalaupun ini istrinya kamu atau suaminya kamu, tapi ada juga ini pasangan dia di luar, mari lihat itu ya. Dan pengaruh dari orang luar dan pengaruh dari laki-laki lain itu ataupun perempuan lain itu sangat dahsyat juga ini ke pasangan kamu. Gitu. Jadi mari lihat kamu juga mengerti itu ya.
pengaruh dari laki-laki lain itu, pengaruh dari perempuan lain itu dalam kehidupan si pasanganmu ini ndak kacang-kacang gitu loh. Bahkan kamu bisa kalah kamu, walaupun kamu itu ternyata istrinya, kamu ternyata suaminya, tapi mau nggak mau kamu bisa tahu kalah kamu kalau rebut-rebutan sama pelakor itu, sama pebinor itu gitu. Dan yang iyanya kamu sih nggak berencana juga untuk ribut-ribut ya, ngapain, elegan dong kan gitu mainnya kamu, Virgo gitu kan. Nah jadi sana mari nampak akhirnya kamu yang kayak iya ya, walaupun udah jadi suami istri memang benar nggak boleh nih hidupnya aku tergantung betul dengan suamiku ini, dengan istriku ini, aku harus berubah di sini gitu ya. Sama seperti dia yang egois dalam hubungan kalian, maka kamu juga udah wajib, bukan wajib egois, tapi wajib memperjuangkan hidupnya kamu sendiri, ngeproteksi dirinya kamu sendiri. Nah gitu, mari lihat ya. Jadi daripada kayak baku hantam dalam perjuangan validasi kamu adalah istri baik, kamu adalah suami baik, kamu adalah pacar yang baik, kekasih yang baik gitu ya, daripada baku hantam berjuang seperti itu, marilah kamu lebih memilih ya perjuangannya itu tuh yang mensejahterakan dirinya kamu sendiri. Nah di sana kamu nggak rencana ini berkompetisi dengan siapapun ya, hanya demi mengambil kebahagiaan. Nggak mau kamu kompetisi gitu. Kamu ngebangun, kamu lebih memilih tuh aku bangun hidupnya aku gitu loh, nggak mau ribut-ribut gitu ya. Nah di sana mendingan aku tingkatin kualitasnya aku, kualitas diri pribadi gitu ya. Mendingan aku fokus untuk buka bisnis misalnya, mendingan aku fokus ngejar karir misalnya, mengembangkan bisnis misalnya ya, supaya kamu nggak ada ngerasa kamu harus berjuang gitu ya, menarik perhatian si pasanganmu ini agar bisa menjadi supplier, itu ya, supplier kestabilan hidupnya kamu, kenyamanan hidupnya kamu, kesejahteraan hidupnya kamu. Nah di sana ya, daripada ngerayu dia, mendingan kamu merayu Tuhan. Ya beberapa ya kalau kamu kebetulan religius, daripada ngerayu anak manusia kan gitu ya, anak orang ini, mendingan langsung dirayu tuh pemilik semesta, pemilik kehidupan. Di sana ya, mendingan gitu kan, itu pilihannya kamu, mari nampak ya sana. Nah, jadi beberapa bisa gini, nggak apa-apa terus jalan dengan dia, tetapi di situ tuh ya, kalau kamu ini terutama masih lajang nih lo ya, nggak apa-apa terus aja lanjut jalan dengan dia hubungannya, tapi kamu akan membuka diri kepada seseorang ya, seseorang di luar sana yang membuka kesempatan untuk punya cerita asmara yang berkomitmen dengan kamu di masa depan gitulah. Nah di sana jadi ya beberapa kalian di sini tuh mulailah mencari cowok baru, cewek baru gitu ya, tapi itu bukan untuk mau dijadiin pacar, tapi itu untuk dipilah-pilih sebagai istri, sebagai suami untuk dinikahi nanti ya. Di situ mari lihat di situ itu loh ya. Memang kalau orang kayak gini mau kamu harapin itu sama dengan kamu bisa aja bunuh diri ya, kamu bunuh diri di situ tuh loh. Apalagi kalau kamu itu udah jelas-jelas main-main sama lakinya orang, sama bininya orang, jangan gitu loh. Memang nggak bisa diharap-harapin. Dan mari lihat ya, kamu cukup cerdas, kamu cukup paham, kamu cukup berani untuk jujur gitu loh. Nah di sana karena seseorang ini tuh bisa, dia tuh lari hilang dari kamu, boleh gitu. Pokoknya ini tetap akan terbuka aja nih ini ya, terbuka saja terus-terusan di sana. Itu tuh tentang seberapa kuat sih posisi kamu dalam hidupnya dia, seberapa penting kamunya itu tuh bagi dia gitu.
dan dia akan jujur gitu loh. Kalau hanya sebatas kekasih, cocok kalian. Lebih daripada kekasih, no, tidak katanya. Nah di sana ya. Atau ya tadi kalau kalian sudah menikah, kalau untuk tidak menceraikan kamu, bolehlah di sana ya. Tapi kemudian setia satu-satunya dengan kamu, ya enggak juga. Mari lihat seseorang ini tuh ya, kalau sudah dalam ikatan rumah tangga, gagalnya ini tuh dia. Gagal itu tuh dia. Tapi ini tentu ya, ini energi saat sekarang ya. Gagal itu tuh dia. Menjadi suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab. Gagal ini. Gitu. Kalau hanya sebatas kekasih, bisa dia royal. Gitu ya. Tapi kalau dalam rumah tangga, boleh ini tuh enggak sebagus ketika dia pacaran ini. Mari lihat, kalau udah jadi suami dia atau jadi istri dia, baru nampak betul ini sisi lemahnya dia itu tuh kayak gimana. Di sana ya. Lihat aja lah kalau kamunya itu tuh sedang pacaran sama lakinya orang, bininya orang, pacarnya orang. Gitu ya. Lah dia selingkuh sama kamu, itu kan udah kelihatan kualitasnya dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar. Lemah. Di sana ya. Itu mari lihat. Jadi ya dia pun akan dengan jelas lah, balik lagi ya kata Mari, dia pun akan jelas itu menegaskan kepada kamu, dia ndak bisa selalu ada gitu, tetap ada untuk kamu, ndak bisa gitu ya, walaupun dia tahu bahwa dia boleh aja itu ya tidak bersikap adil untuk kamu. Nah tapi ini kenyataan yang harus kamu terima gitu, seseorang ini ya, ini kenyataan yang harus kamu terima. Nah di sana, dan dia pun tahu itu ada ancang-ancangnya dia itu, bahwa cepat atau lambat dia juga akan ninggalin kamu gitu. Nggak bisa dia selalu standby untuk kamu, selalu ada, tetap ada, nggak bisa. Cepat atau lambat memang akan ada akhir dari relationship kalian ini, paham betul dia di sana gitu. Dan Mari lihat dia di situ tuh kayak seperti kayak kepengen ya, biar kamu mengerti juga. Jangan hanya dia aja yang bisa menggambarkan tentang masa depan kalian, tapi kamu juga menyadari kira-kiranya akan seperti apa sih di depan sana tentang kisah kalian ini. Nah, gitu ya. Yang tentunya bahwa kenyataannya itu tuh hampirlah katakan 90% ya akan berpisah, begitulah menurut si seseorang ini. Ya, hampir 90% gitu. Jadi kayak yang dengan dia itu tuh hanya temporer gitulah ya, hanya dengan dia itu tuh ada batas waktunya gitulah, bukan sebab karena salah satunya diambil Tuhan gitu ya, tetapi memang terpisah seperti itu loh ya di sana. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Virgo hadir energi dari Capricorn, berikut Leo, kemudian masuk energi dari Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Cancer, berikut energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Libra di sini, kemudian ada Aries, ada Scorpio, Pisces menutup bacaan kita kali ini. Baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.